Bab 91. Benar saja, melihat kemesraan Wang Hanhan dan David, banyak pria langsung merasa tidak nyaman, dan Cui Ziyuan juga menatap David dengan rasa iri. David memperkenalkan Wang Hanhan satu persatu. Saat memperkenalkan Dao Sun Xiaomeng, David berkata, "Ini adalah Sun Xiaomeng, putri Paman Sun." Ayahnya dan ayahku adalah rekan seperjuangan. Ketika Wang Hanhan mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa Chen Baogo ingin meminta seseorang untuk mencarikan pekerjaan saat itu, dan orang itu pastilah ayah Sun Xiaomong. Maka Wang Hanhan dengan antusias melangkah maju dan menggenggam tangan Sun Xiaomong. Kakak Xiaomeng sangat cantik. Aku sudah lama mendengar kakak David dan Paman Chen menyebut-nyebutmu, tapi aku belum pernah melihatnya. Antusiasme Wang Hanhan juga membuat Sun Xiaomeng tersenyum. Kak Hanhan, kau juga cantik. Ini Zhang Tongjian, kita berada di grup yang sama. David menunjuk ke pojok, kata Zhang Tongjian yang berkacamata. Halo, Wang Hanhan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo. Wajah Zhang Tongjian langsung memerah, dan dia dengan lembut menjabat tangan Wang Hanhan. Melihat Zhang Tongjian seperti itu membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, semua orang menjadi akrab dan mulai bernyanyi serta minum, dan semua orang mulai menyerang David satu persatu, bersulang untuk David satu persatu. Melihat itu, Wang Hanhan berdiri di depan David. Kau bersulang seperti ini, kakak David akan mabuk sebentar lagi. Aku akan minum bersamamu. Wang Hanhan mengambil segelas bir dan meminumnya. Wang Hanhan memimpin untuk David. Tentu saja orang-orang ini tidak akan menolak. Menurut mereka, Wang Hanhan bisa lolos hanya dengan 2 botol bir. Namun tak lama kemudian, orang-orang ini menyadari bahwa mereka salah. Betapa keterlaluan mereka. Aku melihat Wang Hanhan minum bersama semua orang, tapi dia bahkan tidak terlihat seperti akan mabuk, dan ekspresinya pun tidak berubah. Kali ini, semua orang tercengang, bahkan David pun menatap Wang Hanhan dengan tak percaya. Tak seorang pun menyangka bahwa seorang gadis yang tampak begitu lemah, ternyata bisa minum sebanyak itu. Saat itu, ada lebih dari 30 botol kosong di kaki Wang Hanhan. Wang Hanhan baik-baik saja, sementara yang lain semuanya tersipu, dan beberapa orang tampak licik. Oke, ayo bernyanyi. Jangan minum terus-menerus. Melihat ini, Cui Ziyuan hanya bisa menghentikan semua orang untuk minum. Jika dia minum, Wang Hanhan akan baik-baik saja. Dan diperkirakan semua orang lain akan mabuk. Kak Hanhan, kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Sun Xiaomeng berkata kepada Wang Hanhan, dengan rasa iri dan terkejut di matanya. Wang Hanhan tersenyum. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya bisa minum. Saudari, kau terlalu hebat. Jika aku memiliki gelas dan minumanmu di masa depan, aku lihat siapa yang berani menyaingiku. Wang Lanlan juga duduk bersama Wang Hanhan dan berkata dengan penuh kekaguman. Kakak Lanlan, kau juga bisa berlatih minum alkohol sebanyak ini. Akan kuajari lain hari. Demi nama kita berdua, ini memang takdir. Wang Hanhan berkata sambil tersenyum. Harus saya akui bahwa Wang Hanhan benar-benar pandai berkomunikasi. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga wanita itu untuk menjadi teman baik yang bisa membicarakan segala hal. Kakak, kau bilang kau cantik dan berwatak baik. Kenapa kau suka David? Kalau aku melihat David, dia seperti ekor besar. Itu menyebalkan? Wang Lanlan juga meminum anggur dan berbicara kepada Wang Hanhan tanpa rasa malu. David duduk sendirian, tidak bernyanyi, tidak minum, dan sesekali mengucapkan beberapa patah kata kepada Zhang Tongjian. Itu benar-benar tampak agak janggal. Saudari Lanlan, sebenarnya saudari David adalah orang yang baik. Kami sudah bersama sejak kecil. Mungkin Anda belum mengenalnya. Wang Hanhan juga tidak marah, hanya menjelaskan dengan santai. Melihat Wang Hanhan mengatakan hal itu, Wang Lanlan tak kuasa menahan diri untuk meremehkan David. Jadi dia mengambil mikrofon dan berkata, "Ayo, kita nyanyikan sebuah lagu." Bab 92. Wang Hanhan tidak hanya berpenampilan menarik, tetapi juga bernyanyi dengan sangat baik. Suaranya tidak berbeda dengan penyanyi aslinya. Kali ini, hal itu membuat banyak pria iri pada David, terutama Cui Juyan, yang memandang Wang Hanhan dengan tatapan semakin panas. Tetapi Sun Xiaomeng hadir, dan dia tidak menunjukkan terlalu banyak antusiasme. Dengan nyanyian Wang Hanhan, suasana di seluruh ruangan pribadi hampir mencapai puncaknya, dan semua orang merasa pusing dan melompat-lompat. Zhang Tongjian juga disuguhi beberapa cangkir. Saat itu, wajahnya memerah dan dia berdiri lalu melompat-lompat bersamanya. Hanya David yang duduk sendirian di pojok, mengamati dengan tenang. Tepat ketika semua orang sedang bersenang-senang, pintu ruangan pribadi tiba-tiba didorong terbuka,
dan seorang pria paruh baya botak masuk dengan segelas anggur, diikuti oleh 2 pengawal berjas di belakang pria paruh baya itu. Melihat seseorang tiba-tiba masuk, semua orang berhenti dan menatapnya dengan bingung. Wang Hanhan juga meletakkan mikrofon di tangannya. Mata pria paruh baya itu sedikit kabur, wajahnya memerah, dan jelas sekali dia terlalu banyak minum. Setelah menerobos masuk, dia melirik orang-orang di ruang pribadi dan mengangkat mulutnya. Ternyata ada sekelompok orang yang baru saja bernyanyi. Lumayan bagus, aku akan menyanyikan 2 lagu di ruang pribadi bersamanya. Ucapan orang-orang paruh baya itu membuat semua orang saling memandang dengan cemas, dan tak seorang pun berani bersuara. Jelas sekali bahwa orang-orang paruh baya ini bukanlah orang biasa, dan kelompok mereka hanyalah pekerja upahan, tetapi tak seorang pun berani macam-macam dengan mereka. Melihat tidak ada yang berbicara, pria paruh baya itu mengalihkan perhatiannya kepada Wang Hanhan. Wang Lanlan mengikuti ketiga gadis Sun Xiaoming, karena hanya mereka bertiga yang memegang mikrofon. Ketiga anak ayam itu semuanya baik-baik saja. Bawa ketiganya ke kamar pribadiku. Sambil berbicara, pria paruh baya itu mengeluarkan setumpuk uang 100 yuan dari sakunya dan melemparkannya ke 3 gadis itu. 2 pengawal di belakangnya pun berjalan mendekat. Hal ini membuat mereka bertiga ketakutan, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur berulang kali. Lalu Cui Jiwan melangkah maju dengan wajah agak jelek dan berdiri di depannya. Sekarang hanya statusnya yang tinggi yang ada di sini. Jika dia tidak muncul saat ini, dia akan ditertawakan. Apalagi Sun Xiaoming masih pacarnya. Bagaimana mungkin aku menyaksikan pacarku dibawa pergi, tetapi aku acuh tak acuh. Pria ini, siapa Anda? Kami di sini hanya untuk bernyanyi dan bersantai. Mereka bertiga adalah teman kami, bukan penyanyi pengiring. Cui Jiwan berkata kepada pria paruh baya itu. Tidak masalah jika aku bernyanyi bersamamu. Aku memberimu uang. Tidakkah kau merasa malu ketika datang ke tempat seperti ini dan hanya berani memesan bir? Biarkan ketika gadis kecil itu bernyanyi untukku, dan aku akan memesankan beberapa botol Lafite untukmu. Pria paruh baya itu melangkah maju dan menepuk wajah Cui Ziyuan. Tindakan pria paruh baya itu dapat digambarkan sebagai tidak terlalu berbahaya dan sangat menghina. Ini sama saja memperlakukan Cui Ziyuan seperti anak kecil. Cui Ziyuan marah dan mendorong pria paruh baya itu menjauh, hampir mencegahnya jatuh. Begitu ia menepisnya, Cui Ziyuan menyesalinya. Ia tidak tahu siapa pihak lain itu. "Sial, dorong aku," kata pria paruh baya itu dengan marah. "Pukul dia untukku." Setelah itu, kedua pengawal tersebut bergegas menghampiri Cui Ziyuan, yang cukup membuat Cui Ziyuan ketakutan. Ketika mereka melihat pihak lain hendak bertindak, yang lain tidak peduli dengan rasa takut, lalu mengambil botol anggur dan berdiri bersama Cui Ziyuan. Bagaimanapun, Cui Ziyuan adalah manajer mereka, dan sekaranglah saatnya untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Hanya ada 3 orang di pihak lawan. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, mereka pasti bisa saling mengalahkan. Ketika kedua pengawal itu melihat hal ini, mereka semua terkejut sejenak. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok anak muda ini sebenarnya cukup bersatu, dan kedua pengawal itu tidak berani melakukan apapun untuk sementara waktu. Saat itu, Cui Ziyuan sangat senang. Melihat kedua pengawal itu tidak berani berbuat apa-apa, dia segera melangkah maju dan menendang salah satu dari mereka. "Pergi dari sini sekarang, dan aku akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi." Bab 93. Ketika pria botak paruh baya itu melihat ini, matanya sedikit menyipit. Tetapi ketika dia melihat kerumunan itu, mereka semua terkejut. "Tunggu aku. Laporkan namamu jika kau mampu, dan lihat apakah aku tidak akan membunuhmu." "Namaku Cui Jiwan, dan aku sedang menunggumu di sini. Apakah menurutmu saudara-saudaraku adalah vegetarian?" Pada saat itu, Cui Jiwan merasa seperti seorang tokoh besar di Jalan Tao, dan perasaan itu sangat menyegarkan. Bagus, bagus, bagus. Pria paruh baya itu mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, berbalik dan pergi bersama 2 pengawal. Setelah pria paruh baya itu pergi, Cui Ziyuan merasa sangat bahagia. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Manajer Cui terlalu hebat. Dengan tendangan tadi, pihak lawan bahkan tidak berani bereaksi. Manajer Cui tadi juga seperti itu. Orang-orang yang tidak tahu mengira dia adalah kakak tertua yang sedang tur. Manajer Cui hebat sekali. Saya ragu apakah manajer Cui pernah bepergian. Sekelompok orang terus-menerus memuji Cui Jiwan, yang membuat Cui Jiwan naik ke surga. Cui Jiwan merasa bangga dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura riang dan berkata,
Semua ini tergantung pada dukungan semua orang. Karena saudara-saudara cukup tertarik, saya tidak bisa pelit hari ini. Kuis Ziwan, kali ini saya akan menyajikan beberapa botol Lafite. Berapa banyak saudara yang bisa mencicipinya? Cemerlang! Hidup terus, Manajer Cui! Ketika semua orang mendengar nama Lafite, mereka semua berteriak kegirangan. Kalian harus tahu bahwa pekerja migran seperti mereka jarang minum anggur jenis ini. Ziwan, ayo pergi. Jika pihak lain benar-benar mengajak seseorang ikut, itu akan merepotkan. Sun Xiaomong membujuk Cui Ziwan. Pada saat itu, Cui Ziyuan menggunakan keadaan mabuknya dan begitu banyak orang untuk mendukungnya. Bagaimana mungkin dia takut pada pria paruh baya yang botak itu? Jangan khawatir, Xiaomeng. Dengan aku di sini, kamu tidak perlu takut. Cui Ziyuan menepuk dadanya dan berkata, Manajer Cui, saya dengar KTV ini adalah cabang Juyitang yang dikelola oleh Lin Tianhu. Kami baru saja bertengkar. Apakah ini? Seorang karyawan berkata dengan hati-hati. Aku khawatir. Aku sangat mengenal Lin Tianhu. Jangan khawatir. Cui Ziyuan melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Ketika Sun Xiaomeng mendengar bahwa itu adalah toko Lin Tianhu, dia langsung merasa tenang dan berkata, karena ini toko Tuan Harimau, mudah untuk diurus. Ziyuan sangat mengenal Tuan Harimau, dan akun eksternal perusahaan saya hanya perlu perintah dari Ziyuan. Tuan Harimau membantu mewujudkannya. Kata-kata Sun Xiaomong seketika membuat semua orang memandang Cui Ziyuan dengan kagum. Sungguh luar biasa bisa mengenal kaisar bawah tanah di Horendel, tetapi dia bisa memamerkannya seumur hidup. Manajer Cui sangat tertutup, dia bahkan mengenal Master Harimau. Karena kami mengenal guru harimau, kami masih takut dengan bola. Jika pihak lain berani mendekat, dia akan menangis dan memanggil ibunya. Ayo kita minum dengan manajer Cui di sini yang berani memprovokasi kita. Mendengar bahwa Cui Ziyuan mengenal Lin Tianhu, orang-orang ini menjadi semakin nekat. David duduk di pojok, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum tipis. Sepertinya, Cui Ziyuan ini tidak pernah menderita, dan dia selalu hidup dalam mimpinya. Kenapa kau tersenyum? Kau masih tersenyum. Tadi kakek tua itu mau membawa kita pergi. Kau sangat ketakutan. Wang Han adalah pacarmu. Kau bahkan tidak bisa melindungi pacarmu sendiri. Pria macam apa kau ini? Tertawalah. Melihat David duduk di pojok sambil tertawa, Wang Lanlan langsung menegur dengan tidak puas. Ya, apakah dia masih seorang pria? Pacarnya akan dibawa pergi, dan dia pura-pura tidak melihat. Jika manajer Cui tidak maju, kamu pasti sudah dikhianati hari ini. Dan Zhang Tongjian ini, yang tidak berani bergerak saat duduk, sama sekali tidak punya pendirian. Semua orang mulai mengkritik David dan Zhang Tongjian satu persatu. Lagi pula mereka hanya duduk di sana dan tidak bergerak. Bab 94. David tahu bahwa dia tidak perlu bergerak, dan Zhang Tongjian benar-benar terlalu takut untuk bergerak. Oke, abaikan dua pengecut ini. Keluar dan cari Lafite. Ayo minum. Cui Ziyuan melambaikan tangannya dan berkata. Tak lama kemudian, seseorang keluar untuk memesan minuman, sementara yang lain menatap David dan Zhang Tongjian dengan dingin, dan tak seorang pun memperhatikan mereka. Saat itu, di kantor manajer umum Dynastika TV, pria parubaya botak itu berada di dalam bersama dua pengawal. Dekorasi kantornya sangat mewah. Di belakang meja yang panjangnya lebih dari 3 meter, duduk seorang pria mengenakan setelan tunik Cina. Di belakang pria itu berdiri seorang gadis, mengenakan cheongsam, yang bagian bawahnya terbuka hingga pinggang, memperlihatkan kulit dan wajah yang cerah. Dengan riasan tebal, ia menundukkan kepalanya ke arah pria bersetelan tunik itu. Pria berjas Zongshen ini adalah Hou Chunlei, manajer KTV Dynasty. Dan dia juga tangan kanan Lin Tianhu. Kalau tidak, Lin Tianhu tidak akan menyerahkan KTV ini kepadanya. Bos Qian, apa yang membuat Anda dengan marah mencari saya di sini? Hou Chunlei menyepitkan matanya dan bertanya dengan santai. Manajer Hou, Dynasty ATV Anda terlalu berantakan. Barusan, sekelompok Leng Toching memukuli orang-orang saya, dan sekarang ada jejak kaki yang jelas di tubuh orang-orang saya. Bos uang yang botak itu menunjuk salah satu pengawalnya dan berkata, terdapat juga jejak kaki yang terlihat jelas di perut pengawal tersebut. Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Hou Chunlei membuka matanya dan duduk tegak. Siapa pihak lainnya? Apakah Cilong membantu? Menurut Hou Chunlei, hanya orang-orang dari geng Cilong yang berani membuat masalah di sini. Kelihatannya tidak seperti itu. Mereka hanya sekumpulan anak muda. Aku dengar beberapa gadis di kamar pribadi mereka pandai bernyanyi. Dan aku ingin mengajak mereka ke kamar pribadiku untuk menyanyikan 2 lagu. Tapi aku tidak menyangka orang-orang ini berani melakukannya. Mata Bos Qian berkilat merinding.
Lalu ia menggertakkan giginya dan berkata, "Saya lihat ini tempat Tuan Harimau, jadi saya datang dan memberitahu manajer Ho." "Jika manajer Ho tidak peduli, maka saya akan mencari orang lain sendiri. Manajer, jangan salahkan saya." "Mereka hanya sekumpulan anak kecil. Kenapa Bos Kian marah? Aku akan mengirim seseorang untuk mengikuti Bos Kian." Ho Chunlai berkata sambil berteriak ke arah pintu. "Binzi?" Saat itu, seorang pria dengan wajah garang dan tato di lengannya masuk. "Saudara Ho?" Nah, Binzi berteriak dengan hormat. Seseorang membuat keributan di KTV tadi. Kamu bisa mengikuti Bos Jian untuk melihat apakah kamu tidak membunuh siapapun. Baru-baru ini, Lord Tiger telah berbicara. Mari kita bersikap tenang. Ho Chunlei memerintahkan Binzi itu. "Aku kenal saudara Ho." Binzi mengangguk. "Manajer Ho, terima kasih banyak." Bos Jian membungkuk kepada Ho Chunlei. Bos Jian bersikap sopan. "Jika Anda marah kepada saya, tentu saja saya harus menanganinya. Kedepannya, Bos Jian akan mengurus urusan saya saja." Ho Chunlei tersenyum tipis. Tak lama kemudian, Bos Kian membawa Binzi ke ruangan pribadi tempat David dan yang lainnya berada, diikuti oleh lebih dari selusin preman KTV. Di ruang pribadi saat itu, Cui Ziwan dan yang lainnya sedang minum lafit. Semuanya berwajah merah dan berteriak kegirangan, ketika tiba-tiba pintu didobrak. Semua orang terkejut. Ketika mereka melihat bahwa pria botak paruh baya itulah yang membawa mereka kembali, mereka semua menunjukkan kepanikan di wajah mereka. Lagi pula, kali ini ada lebih dari selusin orang di belakang pihak lain, dan mereka semua tampak ganas. "Bos Kian, siapa yang menggerakkan tangan tadi?" Binzi bertanya kepada Bos Kian. Bos Kian terus berkata kepada Cui Ziyuan, "Dialah orangnya, anak ini yang memukuliku." Binzi melirik Cui Ziyuan, lalu melirik sekeliling, dan langsung tahu bahwa orang-orang ini adalah orang biasa, bukan hanya orang yang sedang berada di jalan. "Kau baru saja memukuli anak buah Bos Kian?" tanya Binzi acuh tak acuh sambil berjalan mendekati Cui Ziwan. Melihat wajah Binzi dan tato di tubuhnya, Cui Ziwan sedikit takut, tetapi dengan pengaruh anggur, Cui Ziwan mengangguk. "Ya, aku mengalahkannya. Mereka menindas pacarku." Bab 95. Binzi melihat Cui Zuyan benar-benar mengakuinya secara langsung, tetapi dia sedikit terkejut. Dia menatap Cui Zuyan dari atas ke bawah dan berkata, "Kau punya bakat, kau berani berakting, dan aku tidak akan mempermalukanmu. Sekarang berlututlah dan minta maaf kepada Bos Kian. Hari ini semuanya sudah berakhir." Ketika mendengar bahwa ia diminta berlutut, Cui Zuyan setuju, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Membiarkan aku berlutut untuknya?" "Itu tidak mungkin, dialah yang memprovokasi kita duluan." Ketika Binzi melihat penolakan Cui Ziwan, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Tidak ada yang berani menolak kata-kataku. Setelah mengatakan itu, Nabinzi tiba-tiba bergerak cepat, langsung meraih kerah baju Cui Ziwan dan mengangkat Cui Ziwan. Ketika yang lain melihat ini, meskipun mereka ingin naik dan membantu Cui Ziwan, mereka semua menjadi takut ketika melihat belasan preman yang menatap Bos Kian di belakangnya. "Si Yuan!" Sun Xiaomeng melihat pihak lain benar-benar bergerak dan segera berteriak dan bergegas mendekat. "Lepaskan dia, ayahku adalah Sun Fuhai dan kami adalah karyawan yang sangat disayangi keluarga Su." Sun Xiaomeng berusaha keras untuk mematahkan tangan Binzi, tetapi sekeras apapun dia berusaha, Binzi sama sekali tidak bergerak. Pada saat itu, wajah Cui Ziyuan memerah, napasnya mulai tersengal-sengal, matanya terbuka lebar, dan mulutnya juga terbuka lebar. Ketakutan akan kematian terus menghantuinya. Melihat Cui Ziyuan seperti itu, Sun Xiaomeng sangat cemas dan terus berteriak, "Ini wilayah Tuan Harimau. Kau berada di wilayah Tuan Harimau. Tuan Harimau tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Dia tahu Tuan Harimau. Begitu suara Sun Xiaomeng berhenti, ekspresi Binzi sedikit berubah, alisnya berkerut, dan tangannya dilepaskan. Batuk, batuk, batuk. Setelah Cui Ziwan dibebaskan, dia terbatuk-batuk hebat dan terengah-engah. "Ziwan, apakah kau baik-baik saja?" tanya Sun Xiaomeng dengan cemas. Yang lain melihat bahwa Binzi mendengar Tuan Harimau dan segera melepaskannya, berpikir bahwa Binzi sangat takut pada Lin Tianhu, jadi mereka berteriak. "Manajer Cui dan Tuan Harimau sangat akrab. Kau berani menyentuhnya, Tuan Harimau. Aku tidak bisa memaafkanmu. Biar kukatakan, jika manajer kita Cui mengucapkan sepatah kata pun, maka Lin Tianhu harus patuh. Baru kemarin, manajer kita Cui hanya menelepon, lalu Lin Tianhu langsung datang membantu dan menanyakan masalah rekening. "Kalau kau macam-macam dengan manajer Cui, tunggu saja sampai kau mati."
Orang-orang di departemen penjualan di bawah Cui Ziwan mengetahui bahwa pihak lain takut pada Lin Tianhu, mulai berteriak satu persatu, menjelek-jelekan Cui Ziwan. Setelah David di pojok ruangan mendengar ini, sudut bibirnya tak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Orang-orang bodoh ini, semakin dia berkata seperti ini, semakin dia mendorong Cui Ziwan ke ambang kematian. Ketika Cui Ziyuan mendengar bahwa orang-orang ini mempromosikannya tanpa pandang bulu, dia sangat ketakutan sehingga dia ingin sekali memarahi mereka dengan keras. Mendengarkan semua perkataan orang lain, wajah Binzi menjadi semakin jelek dan niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Meskipun Hou Chunlei menyuruhnya untuk tidak membunuh orang, tetapi orang-orang ini menggertak di luar atas nama Dewa Harimau. Bagaimana dia bisa tahan? Melihat wajah Binzi semakin jelek, kelompok Cui Ziwan mengira mereka ketakutan, dan mereka semua menjadi sombong. Kalian tahu apa yang kalian takuti. Pergi sekarang juga. Jika kami memanggil Lord Tiger, tak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Sun Xiaomong juga mengikuti Binzi dengan wajah bangga. Diam, tutup mulutmu. Cui Ziwan berteriak pada Sun Xiaomong. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia sama sekali tidak mengenal Lin Tianhu, dan dia bahkan belum pernah melihat Lin Tianhu. Melihat Cui Ziwan tiba-tiba membentaknya, Sun Xiaomong terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi pada Cui Ziwan, tetapi dia tidak berani berbicara. Kau kenal guru harimau? Tanya Binzi kepada Cui Ziwan dengan muram sejenak. Cui Ziwan sekarang menjadi sasaran semua orang, dan tidak ada cara untuk menghindar. Jika dia mengakui bahwa dia tidak mengenalnya saat ini, dia akan ditertawakan oleh semua orang. Bab 96. Sambil menggertakkan giginya, Cui Ziwan hanya bisa mengangguk. Aku sudah bertemu dengan guru harimau. Kata-kata Cui Ziwan ambigu. Lagi pula dia memang pernah melihat Lin Tianhu, tetapi belum tentu mengenal Lin Tianhu. Awalnya, kalian hanya perlu berlutut dan meminta maaf, tetapi kalian tidak ingin melakukan penipuan di luar sana dengan menggunakan nama Raja Harimau. Karena itu, maka tidak ada satupun dari kalian yang ingin pergi hari ini. Kata-kata Binzi diselimuti rasa merinding, yang membuat orang-orang yang tidak tahu ketinggian langit itu merasa kedinginan. Hahaha, dasar bajingan. Tahukah kalian siapa yang ada di depan kalian ini? Dia preman nomor 1 Kakak Ho, di bawah komando Tuan Harimau, dan kalian malah membual di depannya, mengatakan kalian kenal Tuan Harimau. Lihat. Ayolah, kalian sudah sampai di akhir hidup kalian. Bos keuangan itu tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini hanyalah orang biasa yang tidak mungkin biasa saja. Bagaimana mungkin mereka mengenal Lin Tianhu? Bos Qian tahu bahwa mereka pasti berpura-pura. Benar saja, setelah mendengar perkataan Bos Qian, dahi Cui Ziyuan langsung dipenuhi keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa saat berpura-pura dipaksa, dia malah terbentur moncong pistol. Hanya saja, orang-orang lain di bawah Cui Zion tidak berpikir demikian. Mereka mengira Cui Zion benar-benar mengenal Lin Tianhu. Sun Xiaomeng selalu percaya bahwa Cui Zion pasti mengenal Lin Tianhu. Bahkan jika Cui Zion tidak mengenalnya, teman-temannya pasti mengenalnya. Jika tidak, mengapa Lin Tianhu sampai harus menanggung utang keluarganya? Bos Qian, saudara kita juga minum sedikit anggur tadi. Sekarang saudara saya tidak bersama Anda. Saya harap Bos Qian. Cui Ziwan merasa patah semangat dan mulai meminta maaf kepada Bos Qian. Hanya saja kata-katanya belum selesai, tetapi Binzi langsung menyela. Berani-beraninya kau meminjam nama Raja Harimau. Ini bukan sekadar permintaan maaf. Bisakah kau bertahan? Kau akan melihat nasibmu. Setelah Binzi selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya kepada bawahannya dan berkata, bawa semua orang pergi, dan biarkan saudara Hou yang menanganinya. Tak lama kemudian, lebih dari selusin periman ganas langsung mengepung mereka, membuat wajah Cui Ziwan dan Sun Xiaomeng berubah ketakutan. Zhang Tongjian di pojok ruangan semakin gemetar saat itu. Celananya basah, dan tangannya mencengkram erat lengan baju David. Dia hanyalah seorang mahasiswa yang baru saja lulus belum lama ini. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, dan sekarang saya sangat ketakutan. Melihat Zhang Tongjian seperti itu, David menepuk bahunya dan berkata, "Tenang, semuanya akan baik-baik saja." Tak lama kemudian, Cui Ziyuan dan yang lainnya dibawa ke kantor Hou Chunlei. Saat itu, Hou Chunlei sedang memejamkan matanya sedikit, menikmati pijatan sekretaris, ketika tiba-tiba dia melihat Binzi membawa sekelompok orang, dan semuanya adalah anak-anak kecil berbulu lebat.
Dia semakin mengerutkan kening dan berkata, Binzi, membawa sekelompok anak kecil berbulu lebat. Apa yang sedang dilakukan anak-anak ini? Saudara Hou, ini adalah kelompok orang-orang di bawah bos Uang, kata Binzi. Bukankah aku sudah membiarkanmu yang mengurusnya? Apa yang kau lakukan dengan kantorku? Ho Chunlei tampak sedikit tidak senang. Saudara Hou, orang ini bilang dia kenal Tuan Harimau, dan dia sangat akrab dengannya. Jadi aku membawanya ke sini agar saudara Hou bisa turun. Binzi buru-buru menjelaskan. Apa? Ketika Ho Chunlei mendengar ini, dia duduk tegak, lalu menatap Cui Ziwan dengan dingin. Apakah kau mengenal guru harimau? Aku, Cui Ziwan tergagap. Temanku tahu. Siapa nama temanmu? Aku sudah bersama Lord Tiger selama bertahun-tahun, dan aku tahu nama semua temannya. Ho Chunlei terus bertanya. Kali ini, Cui Ziwan dihentikan. Dia sama sekali tidak mengenal teman-teman Lin Tianhu. Dengan levelnya, bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan Lin Tianhu? Terjepret. Tiba-tiba, Ho Chunlei membanting meja dan berdiri. Kalian begitu berani. Berani-beraninya kalian menggunakan nama Tuan Harimau. Bab 97. Pada saat itu, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan Cui Ziwan semakin tersadar oleh hawa dingin yang langsung menerpa kepalanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia sombong dan berpura-pura mengenal Lin Tianhu, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Melihat reaksi Cui Ziwan, Bos Qian mencidir, melangkah maju dan menampar wajah Cui Ziwan. Bukankah kau hebat? Orang yang berani memukulku, berani menggunakan nama Tuan Harimau. Kulihat kau tak sabar untuk hidup. Bos Qian menyadarkan Cui Ziwan dari lamunannya dan buru-buru memohon ampun. Bos Qian, saya salah, saya tidak berani lagi. Permohonan belas kasihan Cui Ziwan juga langsung membawa orang-orang di bawahnya dan Sun Xiaomeng kembali ke kenyataan. Mereka tahu bahwa Cui Ziwan sama sekali tidak mengenal Lin Tianhu. Dia hanya membual. Pada saat itu, semua orang mulai gemetar. Jika Cui Ziwan tidak mengenal Lin Tianhu, lalu apa lagi yang bisa mereka andalkan? Salah, Bos Qian mengkibir. Percuma saja mengakui kesalahanku sekarang. Tunggu saja sampai aku mati. Mendengar itu, Cui Ziwan tak tahan lagi dan berlutut di tanah dengan keras. Saudara Hou, aku tak berani lagi menggunakan nama Raja Harimau. Kumohon maafkan aku. Cui Ziwan sudah menangis terseduh-seduh saat itu, dan dia sangat menyesalinya. Cui Zuiyan sudah seperti ini, dan orang-orang lain bahkan lebih pucat. Dan Sun Xiaomeng menatap Cui Zuiyan dengan heran, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Melihat Cui Zuiyan yang berlutut memohon ampun, dan sekelompok anak muda yang panik, Ho Chunlei menatap Bos Qian dan berkata, Bos Qian, masalah ini bermula karena Anda. Bagaimana Anda akan menanganinya? Inilah wajah Ho Chunlei saat mencoba merayu Bos Uang. Lagi pula, Bos Uang itu adalah pelanggan KTV utama. Bantulah Leng Touking. Tak masalah meskipun akhirnya dihapuskan. Biarkan mereka semua keluar. Bos Qian melambaikan tangannya. Ketika Cui Ziwan mendengar ini, dia terus bersujud dan berterima kasih. Tetapi ketika semua orang merasa lega, Bos Qian melirik Wang Hanhan dan Sun Xiaomong dengan mata perak dan berkata, para pria boleh pergi, tetapi ketiga wanita itu harus tetap tinggal bersamaku. Mendengar itu, ekspresi Wang Hanhan dan Sun Xiaomong tiba-tiba berubah, dan ekspresi Cui Ziwan menjadi sangat malu. Lagi pula, Sun Xiaomeng adalah pacarnya. Dia bisa mengabaikan Wang Hanhan dan Wang Lanlan, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Sun Xiaomeng, karena Sun Fuhai baru saja mengakuinya. Pak Cien, ini pacar saya. Bolehkah saya membawanya pergi, dan dia akan tinggal bersama Anda? Saya dan pacar saya sudah tinggal bersama selama lebih dari setahun, jadi saya rasa Pak Cien tidak menyukainya. Cui Ziwan menunjuk ke Sun Xiaomeng, lalu berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, dia sama sekali tidak menyentuh Sun Xiaomong. Dia hanya ingin menggunakan ini untuk menyelamatkan Sun Xiaomong dari bahaya. Sun Xiaomong melirik Cui Ziwan, tetapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, saat ini, yang terpenting adalah keluar dulu. Benar saja, ketika Cui Ziwan mengatakan itu, sedikit rasa jijik terlintas di mata Bos Qian, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi sana, tinggalkan kedua wanita itu. Melihat itu, Cui Ziyuan dengan putus asa mengikuti Bos Qian untuk berterima kasih kepadanya, lalu berbalik dan pergi. Manajer Cui, jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan saya. Wang Lanlan panik dan buru-buru menarik lengan Cui Ziyuan. Wang Hanhan juga tampak panik dan menatap David dengan tak berdaya. Saat ini, ia hanya bisa meminta bantuan David. Lagi pula, ia tidak mengenal orang-orang ini.
dan tidak ada seorang pun yang akan menyinggung perasaan orang-orang ini di depannya demi dirinya. Lan, minumlah 2 gelas anggur saja dengan Bos Qian. Aku akan baik-baik saja. Aku akan kembali menjemputmu nanti. Cui Ziwan mendorong Wang Lanlan menjauh. Wang Lanlan tiba-tiba menjadi putus asa. Dan Wang Hanhan dengan air mata di matanya, dengan lembut meraih pakaian David. Dia ingin David pergi, tetapi dia tidak ingin tinggal sendirian. Dia sangat bertentangan. Bab 98. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. David tersenyum pada Wang Hanhan. Kakak Chen, ayo pergi. Zhang Tongjian bergegas keluar ruangan lebih dulu, lalu berbalik dan berteriak pada David. Sun Xiaomong juga menoleh ke belakang dan mendapati David tidak bergerak. Jadi dia pun berteriak, David? Bos Chen juga melihat bahwa David tidak berniat pergi. Jadi dia berkata dengan wajah dingin. Kenapa? Aku tidak tahan dengan pacarku ini. Apakah kamu tidak mau pergi? Seperti yang dikatakan Bos Qian, dia mengulurkan tangan ke Wang Hanhan dan menyentuh wajah Wang Hanhan. Saat itu, Wang Hanhan sangat ketakutan hingga wajahnya pucat pasi, dan dia bahkan tidak berani menghindar. Namun tepat ketika tangan Bos Qian hendak menyentuh Wang Hanhan, David tiba-tiba meraih pergelangan tangan Bos Qian. Aku bahkan tidak berpikir untuk pergi, David berkata, sambil mengerahkan sedikit tenaga, hanya untuk mendengar suara tulang retak. Dan pergelangan tangan David tiba-tiba patah karena ulah David sendiri. Rasa sakit yang hebat itu membuat Bos Qian langsung meraung. Raungan yang menusuk hati itu terdengar sangat menakutkan. Kakiku lumpuh, tanganku patah, lepaskan, atau aku akan membunuhmu, bahkan bermain-main dengan pacarmu. Bos Qian meraung keras dengan ekspresi muram di wajahnya. Dan tuman, David menendangnya, menendang langsung bagian bawah tubuh Bos Qian, dan langsung menendang Bos Qian hingga pingsan. Dan Bos Qian tergeletak membungkuk di tanah, wajahnya berubah ungu. Tendangan David langsung membuat Bos Qian kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang pria. Ketika Ho Chunlei melihat ini, amarahnya langsung meluap. Dan dia berani memukuli tamunya di depannya, yang membuat Ho Chunlei merasa tidak tahu malu. Nah, kau berani melakukan sesuatu di depanku. Kau sungguh baik. Wajah Ho Chunlei tampak dingin dan menakutkan. Lalu ia melambaikan tangannya yang besar. Tutup pintu, tidak ada yang boleh keluar. Cui Zian dan yang lainnya yang hendak pergi, semuanya dipaksa kembali dan dikunci di dalam kantor lagi. Kali ini, semua orang menunggu David dengan marah. Seandainya David tidak berpura-pura memaksa mereka, mereka pasti sudah pergi sekarang. David, kau pura-pura jadi apa sih? Kita tidak bisa pergi sekarang. Cui Ziyuan meraung ke arah David. Sekarang David sudah mengalahkan Bos Qian seperti ini, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kau bilang semua orang sudah membiarkannya, tapi David ini berpura-pura menjadi perempuan, dan sekarang mereka pun ikut terlibat. David, jika kau ingin mati, tolong tarik kami ke atas. Benar, kau berpura-pura menjadi apa? Jika kau bisa berkelahi, pergilah ke jalan dan berkelahilah. Semuanya sudah berakhir, aku akan dibunuh sekarang. Semua orang menuduh David. Bahkan Wang Lanlan pun tak terkecuali. Meskipun dialah yang ditinggalkan, dia akan minum anggur bersamanya. Dan jika tidak bisa, dia akan tidur bersamanya. Dan mungkin masalahnya akan selesai. Tetapi sekarang, dia memukuli orang seperti ini. Aku khawatir masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan tidur. Hanya Wang Hanhan yang menatap David dengan cemas, dengan air mata di matanya. Saudara David, maafkan aku, maafkan aku. Wang Hanhan tahu bahwa jika bukan karena dirinya, David tidak akan melakukannya. Dan sekarang, David mungkin harus masuk penjara atau bahkan kehilangan nyawanya. Semuanya akan baik-baik saja, jangan khawatir. David tersenyum tipis. Melihat bahwa David tampak tidak berarti, yang lain menjadi lebih marah kali ini, dan tuduhan serta penghinaan terhadap David menjadi semakin sulit untuk dilontarkan. Dan wajah Ho Chunlei menjadi semakin muram. Binzi, singkirkan saja anak ini. Binzi mengangguk, lalu bergegas menuju David dengan langkah yang penuh semangat, dan tinjunya yang sebesar karung pasir mengayun ke arah kepala David. Jika pukulan ini mengenai kepala David, otaknya pasti akan meledak seketika. Melihat ini, semua orang begitu ketakutan sehingga mereka menghindar, karena takut terkena cipratan darah. Hanya tatapan Wang Hanhan yang tegas, dan dia berdiri di depan David dengan gigi terkatup. Bab 99. Karena David adalah miliknya, Wang Hanhan juga berniat mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak bisa menyaksikan David dipukuli sampai mati di depannya. Angin kencang yang dahsyat bertiup ke arah Wang Hanhan. Saking takutnya, Wang Hanhan sampai menutup matanya dan menarik David dengan satu tangan, meninggalkan David di belakangnya. "Han-Han,
Sun Xiaomeng tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Meskipun baru saja bertemu dengan Wang Hanhan, Sun Xiaomong merasa bahwa Wang Hanhan adalah orang yang baik, berpengetahuan luas, dan masuk akal. Melihat kepalan tangan Binzi di depan Wang Hanhan bahkan merasakan napas kematian, tetapi setelah hembusan angin bertiup, tidak ada lagi gerakan. Ketika dia perlahan membuka matanya, dia mendapati kepalan tangan Binzi ada di sana. Beberapa sentimeter di depan matanya, dan tangan David langsung mencengkeram kepalan tangan Binzi itu, mencegahnya bergerak maju. Kali ini, mata semua orang membelarak, merasa tak percaya. Dan ekspresi Binzi juga berubah, dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Karena dia bisa merasakan bahwa dari tubuh David ada aliran kekuatan yang terus-menerus mengalir. Sekeras apapun dia mencoba, itu sia-sia. Jika kalian bukan bawahan Lin Tianhu, kalian semua pasti sudah menjadi mayat sekarang. David sedikit membocorkannya, dan tubuh Binzi tiba-tiba mundur, lalu akhirnya duduk di tanah. Melihat Binzi seperti ini, Hou Chunlei tiba-tiba menjadi populer. Astaga, sampah, bahkan tidak bisa mengurus anak kecil. Hou Chunlei menendang Binzi itu dengan keras. Binzi buru-buru bangun dan menundukkan kepalanya karena malu. Meskipun terjatuh, Binzi tidak terluka. David berbelas kasih. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah keluarganya sendiri. Ayo kita pergi. Urusan hari ini sudah selesai. Atau kau akan menyesalinya. David berkata kepada Hou Chunlei. Penyesalan? Hou Chunlei mencibir. Aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan. Setelah Hou Chunlei selesai berbicara, pintu dibuka, dan puluhan orang menyerbu masuk dengan parang, langsung mengepung David dan yang lainnya. Hanya ada sekitar selusin orang di sekitar situ, dan mereka hanya bersenjata lengkap. Meskipun mereka semua tampak garang, Cui Ziyuan dan yang lainnya mampu mengendalikan tubuh mereka sendiri. Namun saat itu, dikelilingi oleh puluhan orang yang memegang parang tajam dan merasakan dinginnya parang tersebut, Cui Ziyuan dan yang lainnya semuanya ketakutan. Beberapa orang pingsan di tempat karena ketakutan, dan banyak yang langsung buang air kecil. Bahkan Cui Ziyuan pun tak luput, celananya basah. Nak, hari ini aku bisa mencincangmu menjadi daging cincang. Percaya? Hou Chunlei berkata dengan muram. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa Lin Tianhu tidak mengizinkanmu bertarung dan membunuh, dan membiarkanmu berbisnis dengan serius. Tetapi kau membuat masalah besar hari ini. Mengapa kau tidak meminta petunjuk dari Lin Tianhu? David bertanya dengan tenang. Hou Chunlei terdiam sejenak. Setelah melirik David, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada bawahannya. Jaga mereka, jangan sampai ada yang lepas. Aku akan pergi menemui Raja Harimau untuk memanggilnya. Setelah Hou Chunlei selesai berbicara, dia menguahkan ponselnya dan berjalan keluar. Melihat Hou Chunlei pergi meminta petunjuk kepada Lin Tianhu, Cui Ziyuan dan yang lainnya memutar mata mereka dengan ngeri. Kalian pasti tahu bahwa reputasi Lin Tianhu di Horendel sangat buruk. Dia adalah seorang master yang kejam dan tak kenal ampun. Jika Lin Tianhu benar-benar terganggu, tak satu pun dari mereka akan selamat. Bukan hanya tidak akan selamat, tetapi mereka akan disiksa sampai mati. David, kau lumpuh. Kita semua akan mati sekarang. Jangan pernah berpikir untuk hidup. Kau harus merekrut Higher Lord. Kita semua sudah tamat. Cui Ziyuan melihat Hou Chunlei pergi memanggil Lin Tianhu, jadi dia menatap David dan mengumpat. Bab 100, David mengerutkan kening, dan kilatan dingin muncul di matanya saat dia menatap Cui Ziyuan. Cui Ziyuan tiba-tiba merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam gua es, dan sangat ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati, ayah, ayah. Sun Xiaomeng menangis ketakutan, bergumam seperti orang gila. Untuk beberapa saat, banyak orang mulai menangis, dan seluruh ruangan dipenuhi teriakan. Di sisi lain, Hou Chunlei menelepon Lin Tianhu. Dia ingin bertanya kepada Lin Tianhu bagaimana cara menangani anak-anak nakal ini. Jika ini normal, Hou Chunlei akan mengambil keputusan sendiri, dan David serta yang lainnya akan melakukannya. Hanya beberapa anak muda biasa. Bahkan jika mereka menghilang, itu tidak akan menimbulkan sensasi apapun. Namun sekarang hal itu tidak bisa dilakukan. Lin Tianhu telah dengan jelas memerintahkan mereka untuk tidak melawan dan membunuh, dan mereka akan membunuh orang tanpa pandang bulu. Hou Chunlei hanya bisa bertanya kepada Lin Tianhu apa yang harus dilakukan. Saat itu, Lin Tianhu sudah tertidur. Setelah menerima telepon dari Hou Chunlei, dia menguap dan berkata, "Monyet, sudah larut malam. Apa terjadi sesuatu di KTV?" "Tuan Hu,
Ada beberapa anak kecil berambut acak-acakan yang membuat masalah di KTV dan menyakiti Binzi. Mereka terlalu kurang ajar. Saya ingin meminta Tuan Hu, bisakah Anda menyingkirkan orang-orang ini? Ho Chunlei bertanya dengan hati-hati. Anak kecil, Lin Tianhu mengerutkan kening. Siapa mereka? Apakah mereka dari geng Cilong? Dengan reputasi Lin Tianhu di Horendal, tidak ada yang berani membuat masalah di wilayahnya, kecuali anggota geng Cilong. Lagi pula, Feng Zihai baru saja terluka oleh David beberapa waktu lalu. Sekarang, bukan tidak mungkin geng Cilong akan mencari masalah dengan juitang mereka. Tidak, mereka hanya sekelompok pemuda bodoh yang mengaku bekerja di perusahaan keluarga Su. Ada seorang pria bernama David yang melukai Binzi, kata Ho Chunlei. Mendengar kata-kata David, Lin Tianhu melompat dari tempat tidur. Monyet, aku akan bergegas ke sana sekarang. Kamu tidak boleh melakukannya untukku. Tunggu saja aku. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia menutup telepon dan berlari keluar. Ho Chunlei mendengar suara Lin Tianhu yang cemas, wajahnya penuh keraguan. Tetapi Lin Tianhu sudah berbicara, dia harus mendengarkan. Saat saya kembali ke kantor itu sudah bau sekali. Bergantung pada, Ho Chunlei memencet hidungnya. Buka jendelanya, banyak sekali barang-barang di sana. Tak lama kemudian, jendela dibuka, dan udara segar masuk yang menghilangkan bau tak sedap di ruangan itu. Lin Tianhu mengatakan bahwa dia harus menunggu dengan jujur, tetapi Ho Chunlei hanya bisa melambaikan tangannya dan menyuruh orang-orang bersenjata pisau itu mundur agar tidak terlihat oleh Lin Tianhu. Aku sudah memberitahu Raja Harimau, dan Raja Harimau akan segera datang. Jika kau ingin menyampaikan kata-kata terakhir, kau bisa pergi dulu. Ho Chunlei menatap David dan yang lainnya dengan dingin sambil mencibir di sudut mulutnya. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tianhu akan datang, kali ini Cui Ziyuan dan yang lainnya kembali bersemangat. Suasana yang tadinya agak tenang, tiba-tiba berubah menjadi lolongan dan lolongan dalam sekejap. Siapakah Lin Tianhu? Seluruh Horendel, bahkan anak berusia 3 tahun pun tahu bahwa dialah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Saudara Ho, ini semua ulah David. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo kita pergi. Cui Ziyuan berlutut di hadapan Ho Chunlei lagi. Semua orang lainnya juga berlutut dan memohon belas kasihan. Satu persatu tetap bersujud. Di sisi lain, David memegang Sun Xiaomeng dengan satu tangan dan Wang Hanhan dengan tangan lainnya, dan tidak membiarkan mereka berdua berlutut. Seberapapun Sun Xiaomeng memikirkan dirinya sendiri, pada akhirnya Sun Fuhai adalah orang baik dan merawat keluarga David dengan baik. David tidak bisa mengabaikan Sun Xiaomeng. Melihat David tidak berlutut, Ho Chunlei ingin memarahinya dengan marah, tetapi ketika dia mengingat nasihat Lin Tianhu, Ho Chunlei menelan kata-katanya. Saat Dewa Harimau datang, kau akan terlihat gagah, dan kemudian aku akan melihat apakah kau masih gagah. Ho Chunlei berpikir dalam hati.